Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah, selamat berkudapa kembali dengan saya Pendeta Samuel Besi. Kita akan siap hati kita untuk kita masuk dalam renungan kita pada hari ini. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhan yang membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Hari ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang 32. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Kejadian pada pasal yang 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saja. Kejadian 32 1 sampai dengan 12. Yakub takut bertemu dengan Esau. Mari sama-sama kita baca. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamai tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai seorang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapatkan kasihmu. Ayat yang ke-6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ayat yang ke-7, lalu sangat takutlah Yakub dengan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapinya, untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluputkan. Ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat yang ke-10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan itu. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Haleluya. Yang ke-11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau,
sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia dikatakan berbahagia. Ya baik saudaraku, kalau kita mau melihat ke belakang sebentar mengenai kenapa Yakub ketakutan berjumpa dengan Esau. Kita tentu tahu tentang hak kesulungan, ya, hak kesulungan yang diambil oleh Yakub yang seharusnya milik Esau. Nah, itulah yang membuat Esau marah dan hendak membunuh Yakub. Makanya dia kabur ke Haran, di sana tinggal dengan pamannya sekian lama. Dan dia menjadi orang yang cukup artinya meningkatlah kehidupan sosialnya, ya, punya segala-gala di sana dia. Dan kemudian Tuhan memerintahkan kepada dia, kamu harus pulang. Gak boleh lain yang kamu harus pulang, aku akan menyertaimu. Nah, inilah yang menjadi suatu problem masalah yang terjadi. Karena dia takut dengan Esau pada saat pulang ini. Tapi biar bagaimanapun, kita lihat sikap Yakub, dia tetap maju saudaraku ya. Ayat yang pertama, jadi tema yang saya angkat hari ini yaitu bagaimana sikap Yakub dalam menghadapi ketakutan. Sikap Yakub dalam menghadapi ketakutan. Ya. Jadi bagaimana sikap saudara dan saya dalam menghadapi situasi saat ini. Nah, mari kita belajar dari kisah Yakub ini saudaraku ya. Diperintah Tuhan untuk kembali ke Kanaan, menyembah dengan saudara-saudaranya, tetapi dia juga merasakan bahwa aduh apa aku mampu atau tidak. Tapi langkah ini juga diambil, tetap dia maju saudara. Ya, kita lihat. Jadi ayat yang pertama katakan Yakub melanjutkan perjalanan. Lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Dan Yakub berkata, inilah bala tentara Allah. Saudaraku, bukan sembarang orang loh saudara. Bukan sembarang orang yang bisa berjumpa dengan malaikat. Bukan sembarang orang. Elisa sewaktu dia mau ditangkap oleh Raja Aram, itu pasukan tentara Aram datang ke sana dengan kereta kuda, mereka datang dan mau menangkap. Bujangnya itu berkata begini, celakalah tuanku, apa yang harus kita perbuat? Elisa bilang apa? Jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Haleluya. Ya. Jadi si bujang itu gak bisa melihat bahwa ada banyak malaikat satu gunung itu. Sebanyak gunung, ada memenuhi gunung itu, malaikat Tuhan dengan pasukan kuda dan kereta berapi mereka ada di sana. Dan bujang itu tidak bisa melihat. Itu yang tadi saya katakan bahwa tidak sembarang orang dapat peka terhadap suara Tuhan, apalagi melihat. Nah, Yakub adalah salah satunya, saudaraku ya, karena memang hidupnya dia luar biasa dekat dengan Allahnya, dengan Tuhannya. Ya, sewaktu perjalanannya kalau kita baca di Kejadian 28, perjalanan dia dari tempat Kanaan menuju ke Haran itu, karena sudah malam dia tidur di sana, dia bermimpi ada tangga dari bumi menuju ke langit dan ada malaikat turun naik di sana. Ya. Dan suara Tuhan jelas kepada dia, aku menyertai engkau, ya. Aku melindungi engkau, keturunanmu kan seperti pasir di laut dan bintang di udara, keturunannya. Nah, pada saat itulah Yakub bangun. Dan langsung Yakub meletakkan batu yang dia pakai untuk kepalanya. Dia kasih minyak di situ dan dia langsung mengurapi tempat itu. Ya. Dan dia bernasar bahwa tempat ini akan jadi rumah Allah. Gitu ya. Dia akan memberikan apa berkat yang Tuhan kasih ke dia akan kembalikan 10 kali lipat. Ya, 10%. Ya, 1/10-nya akan dia kasih. Haleluya. Ya, itulah yang membuat akhirnya Yakub peka dengan situasi ini. Saudaraku, ya, maka poin yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita dalam hal sikap Yakub dalam menangani ketakutan, atau sikap kita dalam menangani ketakutan
Haleluya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Poin yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yakub begitu mengasihi Tuhan, ya dia dekat dengan Tuhan. Makanya dia selalu dilindungi, ya, selalu disertai Tuhan. Ya, jadi poin yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Haleluya. Hukum kasih sebagai petunjuk hidup baru yang selalu kita kumandangkan pada saat kita gereja. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ulangan 6 ayat 5. Matius 22 ayat 37 menyatakan demikian. Artinya, mari kita mengasihi Tuhan kita dengan seluruh jiwa kita. Karena dia Allah yang cemburu, saudaraku. Dia gak mau kasih kepadanya itu separuh-separuh. Dia mau full. Ingat loh, dia Allah yang cemburu. Dia bilang kalau mau ikut aku, sangkali dirimu. Bisa gak sangkali diri baru ikut Yesus? Haleluya, ya. Ya jadi sangkali diri ikut dia. Dia datang sebagai pemisah. Memisahkan saudara dengan istrimu, saudara dengan suamimu, saudara dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Dia datang sebagai pemisah. Haleluya. Jadi saudaraku, bagaimana kita mau belajar untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Ya, seperti saat ini. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan was-was, kecemasan. Ini akan membuat kita stres, membuat kita jadi depresi. Firman saya kemarin menyatakan hati-hati dengan mental kita. Bukan dengan fisik kita, mental kita. Mensana dalam jiwa yang sehat, maka terdapat tubuh yang kuat. Kalau jiwa kita tidak sehat, situasi ini membuat jiwa kita jadi sakit. Bisa stres akibatnya. Haleluya, saudara. Untuk itu, mari kita belajar dari Yakub ini. Dia disuruh pulang, tapi dia takut sama sama Esau, tapi dia tetap melangkah, saudaraku. Dia melangkah dengan pulang. Ya. Jadi poin yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Itu jelas. Cari dulu dia. Mari saudaraku, jangan tunggu lama lagi. Kalau saudara perlu untuk bisa menghadapi situasi saat ini, maka hadirkan Tuhan dalam hidup. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Ya. Bersama dengan dia dulu. Dalam nama Yesus. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada dia selama ia dekat. Haleluya. Ada waktunya Tuhan jauh dari kita loh. Inilah saat. Mari suami-suami. Mari kembali. Ya, kasihilah istrimu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, dengar-dengaran akan orang tuamu. Keluarga rukun. Yesus hadir di situ. Maka berkatnya pasti akan diperintahkan kepada keluarga. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Salaman kiri kanan bilang, kasihilah Tuhan Allah. Hari ini saya mau berkomitmen. Saya mau mengambil suatu tindakan bahwa saya mau mengasihi Tuhan Allah saya. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Bertobat, saudaraku. Maka hidupmu tidak akan pernah dengan ketakutan. Haleluya. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi mari saudaraku. Poin yang pertama ini dalam hal mengatasi ketakutan. Yang pertama kasih Tuhan Allah. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua. Ya, kita lihat ya. Kita kembali melihat saudaraku pada ayat yang berikut ya, yang tertulis di situ. Haleluya. Haleluya. Yaitu pada ayatnya yang ketiga, dikatakan begini, saudaraku. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Yang memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepadanya, tuanku Esau, kira-kira gitu ya. Tuanku Esau, ya. Hambamu Yakub, ya, sudah lama tinggal di pamanmu, di Haran, paman Laban di sana. Dia sudah punya segala sesuatu, kambing domba, unta, sapi, semuanya dia punya, dan dia juga punya
budak laki-laki, budak perempuan. Dan dia mau memberitahukan kepadamu bahwa dia sekarang mau datang kemari. Dia hanya minta supaya engkau mengasihi dia. Haleluya. Itu permintaan. Saudaraku, lihat. Dalam situasi ketakutan, Yakub disuruh Allah untuk kembali ke sana, dia melangkah. Dia melangkah. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, dia hatinya senang. Karena ada perlindungan, ada penjagaan. Sehingga muncullah gagasannya. Muncullah ide-ide yang cemerlang. Saudaraku, kalau Tuhan ada dalam dirimu, dalam situasi yang sedang kita alami ini, jangan pernah takut. Bahkan kita bisa berpikir untuk hal-hal yang sama sekali tidak dipikirkan oleh. Kita bisa melihat peluang dan kita mendapatkan itu. Dalam nama Yakub melakukan ini. Dia bilang, kalian pergi duluan ke sana, kasih tahu sama dia bahwa memang selama ini aku ada di Haran, ya, dan aku sudah punya segala sesuatunya. Dia berharap supaya dia ke sana jangan jadi beban, ya. Dia hanya mau supaya kakaknya menerima dia dengan kasih. Haleluya. Hanya dengan kasih. Hanya dengan kasih. Ya, itu. Tetapi apa? Utusan itu kembali dan dia berkata begini, saudaraku. Dia berkata, ayat yang kelima saya baca. Ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub, berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Saudaraku. Ayat yang ke-7 bilang apa? Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ya, saudaraku, kembali kita lihat ya pada ayat ini bahwa utusan itu kembali dan berkata bahwa Esau sedang dalam perjalanan menuju kepadamu. Dia membawa 400 orang. Bapak Ibu, Yakub yang memang dasarnya takut, saudaraku, ya, takut karena dia merasa bersalah, itu dia. Akhirnya dikatakan sangat takutlah Yakub dan sesak hati, saudaraku. Ya. Situasi ini membuat Yakub sesak hati. Itu dalam definisi yang saya coba gali di situ. Sesak hati itu seperti orang tertekan, ya. Orang tertekan, orang yang tegang, gitu ya, khawatir, bisa putus asa, hilang harapan, merasa bersalah, ya, merasa tidak berharga. Ini sesak hati, saudaraku. Ini yang muncul, ya, itu yang definisi daripada sesak hati. Jadi kita lihat bahwa pada saat Yakub menerima informasi itu, informasi dari utusannya, dia merasa sangat ketakutan dan sesak hati. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan dia khawatir, dia tertekan, gitu ya, dia tegang. Nah, saudara kalau saudara baca ayat ini, lihat tindakan Yakub apa? Tindakan Yakub, saudara lihat ya, saya baca buat kita. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka, lihat ini. Ini orang yang tegang, orang yang sesak, orang yang hidupnya merasa tidak berarti, merasa bersalah, ya. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama dengan dia, kambing domba, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Haleluya, saudaraku. Ya. Yang harusnya stres, yang harusnya bingung, apa yang mesti saya perbuat? Yakub melakukan apa? Ada ide baru muncul. Suatu gagasan baru muncul di otaknya. Mari kita bagi orang yang bersama kita menjadi 2. Dengan satu tujuan, apabila yang satu terpukul kalah, yang satu terluputkan. Itu salah satu tujuan. Ya, karena dia takut, saudaraku.
Nah, bukannya dia menjadi bingung, menjadi putus asa, bahkan mungkin sakit segala macam, tetapi muncul ide yang cemerlang dari dia bahwa kita bagi menjadi dua pasukan. Haleluya. Oh, Yakub. Poin yang kedua yang saya mau katakan buat kita saudara. Jangan putus asa dan jangan hilang harapan di dalam situasi ketakutanmu, di dalam situasi kondisi COVID-19 yang sedang berlangsung. Jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang harapan. Bagaimana Yakub mensikapi ketakutannya? Bagaimana saudara dan saya mensikapi ketakutan kita? Poin yang kedua, jangan pernah putus asa. Jangan pernah hilang harapan. Karena Yesus Tuhan kita ada dalam hidup kita. Ya. Kita sudah bertobat tadi, kita menerima dia hadir. Jangan pernah putus harapan. Dia akan bekerja untuk kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup bagiku. Haleluya saudaraku. Mari, poin yang kedua. Jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus asa. Oh Tuhan baik, salaman kiri kanan. Katakan, hari ini saya tidak putus asa. Saya tidak hilang harapan. Karena Tuhanku sudah ada dalam hidupku. Haleluya saudaraku. Haleluya. Poin yang kedua. Haleluya. Iya. Yang terakhir saudara. Yang terakhir yang dapat kita belajar. Yang dapat kita kembali belajar dari hal ini saudara. Yaitu kita lihat setelah dia tidak berputus asa, dia justru bangkit, semangat, bahkan dia menciptakan suatu gagasan-gagasan yang baru. Artinya kita dalam situasi kondisi ini ketakutan, jangan sampai kita kalah dengan ketakutan itu. Informasi-informasi yang kita dengar membuat kita jadi stres, menjadi depresi, kita patahkan dalam nama Yesus, tidak berlaku saudaraku. Haleluya. Saat ini saya sudah sekitar 12.000 yang yang kena ini ya, virus corona nih. Terdeteksi 12.000 orang. Yang sembuh ada sekitar ribuan ya, yang sembuh ya, yang sembuh. Kita doa terus. Kita doa supaya kita semangat, kita tetap semangat. Jangan karena PHK besar-besaran yang terjadi, kantor tutup, ya tidak ada lagi kehidupan, kantor tidak dapat membayar gajimu, kantor tidak dapat memberikan THR. Ya syukur-syukurlah saudara masih ada, mungkin dia dipotong saja, tapi yang kasihan mereka yang memang harus PHK, karena dia sudah tidak dapat beroperasi saudara. Haleluya. Jangan ini membuat saudara putus semangat. Jangan membuat saudara jadi pesimis. Jangan membuat saudara jadi hilang harapan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Situasi apapun boleh terjadi pada saat ini. Tapi saudara punya Yesus, punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bagimu. Dia tidak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Yakub yang begitu ketakutan dengan Esau. Tapi pada saat Tuhannya perintahkan pulang lu, dia pulang. Utusannya bilang, ini Yakub sedang kemari nih, bawa 400. Ketakutan Yakub. Di saat ketakutan apakah dia bingung? Ide cemerlang muncul. Saudaraku, pada saat saudara stay at home, ada di rumah, ada banyak peluang yang saudara lihat. Mari ciptakan itu. Mari bangkitkan semangatmu. Yakinkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah diam. Dia izinkan semuanya terjadi. Supaya kita kembali melihat, mengintrospeksi apa yang sudah kita perbuat terhadap Tuhan kita. Kita terlalu ada dalam zona yang aman sampai kita lupa dia. Kita lupa kewajiban kita. Kita lupa apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan kita yang sudah memberikan segala-galanya kepada saudara dan saya. Haleluya saudara. Iya. Poin yang ketiga saudara. Poin yang terakhir. Saudara saya bacakan. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub. Ya Allah nenekku Abraham. Dan
Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Saudaraku, walaupun Yakub itu pintar, ada ide-ide yang cemerlang dia munculkan. Di saat ketakutan, bukan membuat dia malah jadi jatuh, tapi dia justru bangun. Tetapi satu yang luar biasa yang terjadi yang harus kita belajar, dia tetap berdoa. Dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ya, tetap berdoa. Poin yang ketiga, saudara, tersungkurlah di kaki Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Berdoa kepadanya. Supaya segala sesuatu selesai. Ya. Hidupmu, kondisi yang terjadi di negara kita ini, sehingga selesai, normal kembali, kita bisa beraktivitas kembali. Percaya saudara, dia berdoa. 3 poin saudara. Poin yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Haleluya. Dia minta Tuhan hadir dalam hidupnya. Poin yang kedua, dia tidak putus asa walaupun situasi mencekam, situasi kondisi yang tidak mungkin lagi kita berharap. Ya, kita tidak bisa membuat apa-apa. Tetapi di saat itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita hadirkan itu akan membuat segala sesuatu terbalik. Yakub bangun semangat dan dia bilang, kita bagi 2 pasukannya ini. Ya, kita bagi 2 pasukan. Supaya kalau satu kena, yang satu bisa terluputkan. Ada ide cemerlang yang muncul. Dan poin yang ketiga, dia tidak pernah lupa Tuhan. Saudaraku, dalam perikop ini tentang dia berdoa, saudara lihat. Ada pola doa yang terjadi di sini. Yang kita belajar. Ayat yang ke-9 ya. Yang pertama dia berkata, ya Allah, Allah kakekku, Allah nenekku Abraham, Allah bapakku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah. Pulanglah. Dia berdoa, artinya ada suatu perintah yang Tuhan perintahkan kepada Yakub. Ini dia kembali, dia ulangi dalam doanya. Engkau memerintahkan aku untuk pulang. Terus kepada sanak saudara, dan aku akan berbuat baik kepada, dan engkau akan berbuat baik kepadaku. Haleluya. Terus yang kedua, dia bilang begini saudara, lihat ya ayat yang ke-10. Sekali-kali aku tidak layak. Ya, artinya dia bilang aku ini sebenarnya gak layak untuk menerima semua berkat yang saat ini ada padaku. Aku ini gak layak, saudara. Dia katakan ya, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku waktu aku datang. Ya, aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang ada 2 pasukan. Haleluya saudaraku, lihat ya. Jadi dia pertama, dia minta Tuhan, kan Tuhan yang suruh saya pergi nih, kembali ke ini, harus sertai saya. Dan engkau menyatakan bahwa keadaanku akan baik. Yang sebenarnya terus dia bilang, saya gak layak untuk terima itu. Saya gak layak. Terus yang ketiga pola doanya, doa yang dia punya persoalan, dia masukkan di situ. Dia bilang ini, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Ya, dari tangan Esau, sebab aku takut padanya. Ini persoalan yang dia naikkan kepada Tuhan. Dan yang keempat dia bilang, bukankah engkau sudah berjanji? Haleluya Tuhan. Jadi pertama dia serukan kata, Tuhan engkau yang suruh saya pulang nih. Yang kedua, aku ini gak layak sebenarnya terima apa yang ada saat ini pada diriku. Dan yang ketiga dia punya persoalan, dia sampaikan, lunakan dong hatinya Esau karena saya takut dengan dia. Terus yang terakhir, engkau yang berjanji kepadaku loh Tuhan, akan membuat aku baik dan keturunanmu akan seperti pasir di laut. Haleluya. Yesus, haleluya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Inilah 3 hal, 3 poin ini saudaraku, saya percaya saudara akan diberkati. Saat inilah, jangan tunggu waktu lagi. Hai suami-suami,
jangan lagi bermain dengan dosa. Hai istri-istri, jangan lagi bermain dengan dosa. Hai anak-anak, jangan lagi bermain dengan dosa. Mari kita satukan hati kita. Kita kumpul. Keluarga adalah sesuatu yang luar biasa. Hierarki dalam sebuah pelayanan setelah Tuhan, keluarga. Keluarga harus utuh. Keluarga harus stabil. Keluarga harus selalu hidup di dalam kekudusan. Karena dengan demikian, tingkap langit terbuka, berkat tercurah. Dan saudara menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Kristus. Biarlah firman hari ini memberkati saudara semua, dimanapun saudara berada. Mari kita doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman ini. Roh Kudus hampiri setiap mereka yang saat ini dimanapun berada. Tuhan, jangan biarkan ketakutan itu melanda, membuat mereka menjadi stres, menjadi cemas, menjadi bimbang, ragu, bahkan menuju kepada sakit fisik dan segala macam. Kami ikat patahkan kuasa itu. Tidak berlaku Tuhan. Bagi setiap jemaat kami dimanapun berada. Roh Kudus hampiri setiap mereka. Satu persatu lawat Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terkhusus hamba doa ya Tuhanku. Buat saudara kami yang ada di MBD sana Tuhan. Yaitu kepala desa dan seluruh masyarakatnya. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka ekstra. Bagi mereka Tuhan, supaya mereka mau hidup di dalam mengandalkan Tuhan, menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Kepala desa setempat Tuhan berkati, bersama dengan suami dan anak Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Getsemani dimanapun berada, sektor Efrat, Tigris, Pison, Gihon, dimanapun berada ya Allahku. Dengan kondisi situasi apapun yang mereka saat ini alami, dalam nama Yesus. Aku percaya jika hari ini mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 3 poin ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Jangan putus asa, tetap berdoa. Aku percaya Tuhan, mereka mampu untuk mengatasi, bahkan berkat itu berlipat kali ganda bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Yesus baik, Yesus baik.